Halo guys, di dalam sebuah hubungan banyak seseorang yang ketika baru menjalin sebuah hubungan asmara itu ada terjadi dua hal. Ada yang bodoh amat, ya kan? Ah, lu udah jadi milik gue ini, ya kan? Ada yang kedua, ya kan? Terus dihujani dengan keseriusan, keseriusan, keseriusan sampai pacarnya itu mengatakan, kok ketika gue jadian sama lu, menjalin sebuah hubungan sama lu, kok rasanya jadi garing ya? Gitu. Mau tahu guys rahasianya kenapa? Satu, komunikasi. Itu adalah penting dalam suatu hubungan ya. Jangankan di dalam hubungan asmara kalian, antar negara saja apabila terjadi sebuah miskomunikasi, itu bisa terjadi konflik dan peperangan. Itulah pentingnya komunikasi guys. Jadi eh, kalian nggak perlu dihujani dengan terus menerus pertanyaan udah makan apa belum, ya kan? Bagus pasangan lo nggak marah gitu kan. Lu pikir mah gue nggak cukup buat bisa beli nasi gitu. Terus jangan lu itu terus gimana caranya lu nunjukin rasa cinta lu ke dia, rasa kesusahan lu ke dia, dan lu seakan-akan ingin memiliki dia, padahal hakikatnya itu manusia adalah makhluk yang unik, entitas yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun guys. Oke. Nah yang kedua, kalau misalnya lu yang tipe orang yang terlalu bodoh amat, cuek sama pasangan setelah lu menjalani sebuah hubungan, itu juga nggak baik. Kenapa? Karena itu salah satu yang menyebabkan pasangan lu selingkuh, ya kan? Nah, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, itu ketika lu menjalani sebuah hubungan itu ya lu bagaikan miara tanaman aja. Apabila lu perhatiin dengan ekstra, yang satu dengan tanaman yang B yang lalu nggak begitu perhatiin, pasti pertumbuhannya akan berbeda. Seperti itu sebagaimana cinta juga guys, bagaikan tanaman yang terus dipupuk dan disirami setiap hari. Nah, tapi nggak terlalu berlebihan juga gitu, sekedarnya. Lalu apa sih komunikasi yang disukain sama pacar dan gebetan lu? Lu balik lagi ke tujuan lu dalam hidup ya guys. Oke, kita nggak munak, semuanya butuh uang, butuh perhatian segala macam, tapi itu adalah nomor dua sebenarnya guys. Yang nomor satu itu apa sih? Komunikasi yang baik, ya kan? Tentunya lu semua ingin yang namanya ngerasain namanya bahagia, ya kan? Selain bahagia dari dalam, eksternal dari diri kita sendiri, kita juga menginginkan kebahagiaan dari luar, bener gak? Dari pasangan kita. Nah, dengan cara apa ya? Lu membuat komunikasi yang menyenangkan guys. Dengan komunikasi lu yang terus menyenangkan, ya meskipun bagi lu masih banyak kekurangan di dalam hubungan, tapi orang melihatnya juga bagaikan relationship goals gitu, bagaikan hubungan yang udah jadi gitu. Yang ketiga, lu pasti dalam hidup ini tujuannya ingin fun kan, lu ingin yang bahagia gitu. Jadi ketika lu ingin gembira gitu kan, gimana caranya lu harus menyenangkan. Kenapa? Karena otak itu berpengaruh mengeluarkan gelombang guys secara psikologi itu. Jadi ketika lu berpikir negatif, maka akan menghasilkan getaran gelombang, jadi menimbulkan hasilnya keadaan yang negatif. Dan ketika lu berpikir serba positif, maka otak lu akan mengeluarkan gelombang yang menghasilkan keadaan yang positif. Misalkan gini, orang yang tadinya netral mau datang ke lo, ya kan, karena lu penuh dengan sifat negatif, wah dia pasti nih mau ngajakin lu berantem nih, ya kan. Nah ketika udah ngeluarin mikir negatif duluan, akhirnya ketika dia udah deket lu makin galak aja kan, yang ada timbul berantem beneran. Tapi ketika lo berpikir positif, kenapa gue bilang bisa menghasilkan kendaraan positif? Misalkan begini, ada orang lain yang misalnya dari pasangan lo atau siapapun yang baru datang gitu kan, dia sifatnya masih netral. Nah, ketika menghadapi lo, woi bro, nah itu pasti kan tanggapannya juga akan berbeda dengan yang negatif seperti itu loh. Nah, jadi intinya komunikasi yang menyenangkan guys, itu yang paling utama dibanding lu terus hujani dengan perhatian dan keseriusan akhirnya lu lupa bahwa tujuan lu ini ya bukan, emang sih bukan sekedar bersenang-senang, tapi ada kalanya juga lo harus menciptakan suasana yang nyaman untuk pasangan itu guys. Nah kalau terciptanya hubungan yang baik, lo nggak akan pernah yang namanya di ghosting oleh pasangan lo. Kedua, ya kan, lo posisiin di pasangan lo deh gitu, atau enggak lo posisiin ke orang, ya kan, orang yang sering ngomel-ngomel, ya kan, atau enggak yang sering rusak barang, itu pasti awalnya pengen lo ganti, bener gak? Ya seperti itu posisi pasangan lo. Seperti itu guys. Yang ke
selanjutnya itu kalau menurut gue, kalau misalnya lu udah sama-sama saling menyenangkan, saling memahami, yang ketiga itu lu tanyakan ada problem apa hari ini gitu. Yang keempat ya, selain dari perhatian itu adalah pengertian guys, itu yang paling penting. Ketika pasangan lu minta gue lagi butuh me time, artinya dia lagi butuh ruang sendiri. Semua lu, gue, dan semuanya juga butuh ruang sendiri. Ada kalanya kita lagi nggak mau diganggu, selama itu hal yang positif, bener gak? Nah, tugas lu apa ketika pasangan lu minta waktu untuk me time? Lu cukup bilang, lu harus bisa pastiin selama me time nggak ada orang lain atau lawan jenis lain yang bersama lu kecuali gue. Ketika dia okein sanggupnya, berarti fix dia setia sama lo. Kalau enggak, berarti dia nggak setia sama lo. Kalau menurut gue kayak gitu guys. Yang selanjutnya juga, kalau hubungan yang baik itu juga membuat keadaan kalian jadi lebih have fun gitu. Dan kalian akan terus nyaman dan membuat bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya. Kalau daripada lu terus hujan dengan perhatian, akhirnya yang ada membosankan dan monoton. Yang ke 5 selanjutnya itu, ketika kalian gak ingin di ghosting atau ditinggalkan oleh pasangan kalian karena dia ngerasa jenuh dengan hubungan kalian, kalian ketika jalan itu jangan ke tempat yang itu mulu. Lu coba cari tempat-tempat yang baru, dan hal-hal yang baru itu juga ngaruh guys. Itu bisa mempengaruhi hubungan kalian supaya hubungan kalian gak jenuh, ya kan? Yang tadinya kalian di situ aja, besok kesana yuk, ya kan? Besok kesana yuk, ya kan? Jadi selalu ada hal yang baru. Dan yang ke-6, fungsinya apa guys? Selain membuat hubungan kalian gak cepat bosan, itu pasangan kalian akan sulit move on. Kenapa? Karena ketika dia pengen ke situ, dulu gue pernah masih ke situ ya, gue udah bersama. Itu enaknya salah satu, selain mempertahankan hubungan, juga membuat pasangan kalian itu akan sangat sulit move on dari kalian. Saran gue sih itu, jaga komunikasi kalian yang harus lebih happy dan menyenangkan untuk pasangan kalian. Jadi kalian harus bisa bertindak sebagai pasangan, sebagai sahabat. Itulah yang namanya pasangan yang sesungguhnya ya guys. Nah, kalau misalnya dalam sebuah hubungan kalau udah rusak ya kan, kalian misalkan hubungannya udah sering berantem ya kan, yang satu juga apalagi udah sering ngebangkang, nggak pernah nurut, itu udah termasuk hubungan yang udah toksik gitu kan, udah pasti nggak akan terselamatkan guys. Apalagi yang satunya udah terlalu cuek banget. Saran dari gua, ya udah, nggak ada jalan lain, lu cari orang baru, lu ciptain kenyamanan baru, ketimbang lu harus ngerangkai lagi dari nol lagi. Tapi sedangkan di pasangan kita udah terlalu udah sulit gitu loh, dalam artian dia udah terlanjur ngejudge kita sebagai orang yang negatif pastinya akibat sifat toksik kita di masa lalu. Jadi saran gue, lo kelarin, cari orang baru gitu. Karena mungkin bisa, cuman agak sulit karena untuk meyakinkan dirinya dulu kalau lo udah bener berubah, nggak bersifat toksik lagi. Saran gue seperti itu. Dan semoga bermanfaat dan membantu untuk kalian yang agar tidak di ghosting lagi dan tidak lagi ditinggalkan oleh pasangan kalian. Oke? Salam Akademi Cinta.